Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel Mayu Sinau. Apa kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan belajar matematika. Matematika kali ini untuk kelas 6. Sebelum itu, marilah kita berdoa. Semoga apa yang akan kita pelajari dan apa yang kita dapatkan mendapatkan keberkahan. Berdoa dimulai. Baik, kali ini kita akan masuk ke materi selanjutnya dari bab 3, yaitu masih di bangun ruang. Yang akan kita pelajari adalah volume dan luas permukaan bangun ruang gabungan. Maksudnya apa bangun ruang gabungan? Jadi nanti ada sebuah bangun. Nah, bangun ruang tersebut adalah merupakan gabungan dari beberapa bangun ruang. Namun untuk pertemuan kali ini yang akan kita pelajari pertama adalah volume bangun ruang gabungan. Jadi yang akan kita pelajari fokusnya adalah di volume. Nah, bagi kalian yang baru menonton video ini, silakan nanti Pak Nurul kasih link di pojokan sini tentang video-video rumus volume dan luas permukaan bangun ruang yang sudah Pak Nurul upload di minggu-minggu terakhir atau di minggu-minggu sebelum materi ini. Nah, yang akan kita pelajari ini Pak Nurul ulangi adalah volume bangun ruang gabungan. Nah, contohnya seperti ini. Ini adalah sebuah bangun ruang. Nah, bangun ruang ini ternyata terdiri dari dua bangun ruang. Jadi ini adalah sebuah bangun ruang gabungan, ya. Terdiri dari dua. Yang pertama adalah prisma segi empat. Ya, prisma segi empat. Atau lebih familiarnya kalau di kelas 5 itu disebut dengan balok, ya. Tapi karena dalam materinya adalah prisma segi empat, maka kita ini sebut dengan prisma segi empat. Ada satu prisma segi empat, lalu di atasnya ini adalah sebuah limas. Jadi bangun ruang ini merupakan bangun ruang gabungan. Contoh lagi, Pak Nurul punya sebuah bangun ruang seperti ini. Nah, bangun ruang ini terdiri dari dua bangun ruang. Yang pertama, yang atas adalah kerucut. Terlihat ya, yang atas adalah kerucut dan yang bawah adalah tabung. Nah, kita akan belajar bagaimana menghitung volume dari bangun ruang gabungan ini. Untuk pertemuan kali ini contohnya adalah bangun ruang gabungan ini. Namun, ketika nanti menghadapi sebuah soal, menghadapi sebuah latihan soal, tentu bangun ruangnya berbeda. Ada yang mungkin dikombinasi dari limas dan prisma, mungkin limas dengan kerucut, atau mungkin kerucut dengan bola, atau mungkin tabung dengan bola, masih banyak lagi. Namun untuk contohnya yang pertama, kita akan menghitung volume bangun ruang ini. Tentukan volume bangun ruang di atas, ya. Yang tadi ini berupa prisma segi empat ditambah dengan limas segi empat. Nah, seperti biasa langsung kita kerjakan ya. Diketahui yang pertama kita analisis yang prisma segi empat dulu. Ini apa? Kalau kemarin di videonya Pak Nurul ini adalah panjang ya, maka diketahui panjangnya sama dengan 27 cm. Lalu ini adalah lebar. Lebar L sama dengan 15 cm. Ini tinggi. Namun tinggi ini adalah tinggi prisma segi 4. Tingginya adalah 42 cm. Lalu apalagi yang diketahui? Yang diketahui adalah tinggi limasnya. Kalau tadi dari sini ke sini adalah tinggi prisma, sekarang kita akan cari tahu tinggi dari limasnya. Tinggi dari limasnya adalah dari titik pusat ini sampai ke ujungnya. Nah, yang kita ketahui baru tinggi seluruhnya dan juga tinggi prismanya. Maka tinggi limas adalah tinggi seluruh dikurangi tinggi yang diketahui.
tinggi seluruh adalah 57 dikurangi dengan 42, maka tinggi limasnya adalah 15 cm. Dari mana? Ini ya, 57 dikurangi 42, hasilnya adalah 15. Nah, kalau sudah semua kita ketahui, maka kita tulis yang ditanya. Yang ditanya apa? Yang ditanya adalah volume gabungan. Langsung saja kita eksekusi jawabannya. Yang pertama kita hitung adalah untuk volume prisma segi 4 dulu. Pak Nurul tulis di sini V prisma S.4, maksudnya volume prisma segi 4 ya. Volume prisma segi 4. Rumusnya masih ingat ya? Panjang kali lebar kali tinggi. Nah, tinggal kita masukkan. Panjangnya 27, lebarnya 15, tingginya 42. Kita hitung. Yang kita hitung pertama ini dulu boleh. 27 kali 15. Ayo, berapa? Hasilnya adalah 405. 405 kita kalikan dengan 42. Hasilnya adalah 17.010. Nah, inilah volume dari prisma segi 4-nya. Kemudian kita hitung untuk volume volume limas segi 4 ya. Volume limas mau limas segi 4 mau limas segi 3 sama rumusnya ya. Sepertiga kali luas alas kali tinggi. Ya, masih ingat ya? Sepertiga kali luas alas kali tinggi. Nah, kita masukkan. Sepertiga kali luas alasnya adalah sebuah persegi panjang. Ya, sebuah persegi panjang, maka rumusnya panjang kali lebar. Jadi sepertiga kali panjang kali lebar kali tinggi dari limasnya. Kita masukkan. Sepertiga kali panjangnya 27, lebarnya 15, lalu tinggi limasnya adalah 15. Maka kita coret-coret dulu yang bisa dibagi mana. 27 bisa dibagi 3 ya. Nah, 27 dibagi 3 hasilnya 9. Lalu ini yang 15 kali 15 ini tinggal dikalikan. Jadinya ini kita tulis 9 dikali hasil dari 15 kali 15 adalah 225. Langsung saja kita hitung. 9 kali 225 adalah 2025. Nah, kalau kita sudah dapatkan dua atau semua bangun ruang yang ada, lalu kita jumlahkan untuk mengetahui volume gabungannya. Jadi volume gabungannya adalah volume 1 ditambah volume 2 ditambah volume 3 dan seterusnya. Karena di sini hanya ada prisma segi 4 dan limas segi 4, maka volume gabungannya sama dengan volume prisma segi 4 ditambah volume limas. Kita tulis 17.010 ditambah 2025. Hasilnya adalah 19.035. Nah, inilah volume dari seluruh bangun ini atau volume dari bangun ruang gabungan ini. Ya, jadi tidak semua bangun ruang gabungan itu terdiri dari prisma segi 4 dan limas segi 4. Bisa saja tabung dengan kerucut, bisa saja tabung dengan bola dengan kerucut, prisma segi 4 dengan limas segi 4 dan seterusnya, masih banyak ya. Kemudian kita akan masuk ke contoh yang kedua. Nah, Pak Nurul punya sebuah bangun ruang seperti ini. Seperti peluru ya. Seperti peluru yang menghadap ke atas. Tentukan volume bangun ruang di atas. Nah, kita lihat dulu. Bangun ruang ini terdiri dari apa saja? Terdiri dari kerucut ya, yang bagian atas ini kerucut ya. Lalu yang bagian bawah ini adalah tabung. Maka langsung saja diketahui. Yang kita ketahui pertama adalah D atau diameter. Mana diameter? Ini ya, dari ujung sini ke ujung sini melewati titik pusat itu adalah diameter. Diameternya adalah 20 cm. Nah, tetapi
Dalam menghitung volume, kita tidak menggunakan diameter. Yang kita gunakan adalah jari-jari atau R. Jari-jari itu adalah diameter dibagi 2. 20 dibagi 2 hasilnya adalah 10. Lalu apalagi yang kita ketahui? Yang kita ketahui adalah tinggi dari kerucutnya. Ya, tinggi dari kerucutnya adalah 36 cm. Nah, untuk kerucut kita sudah selesai untuk yang kita ketahui. Kemudian kita lanjut untuk yang kita ketahui tentang tabungnya. Nah, karena di sini sama ya. Kalau di sini diameternya 20, otomatis di bawah juga diameternya 20. Nah, yang kita ketahui selanjutnya adalah tinggi tabungnya. Sama seperti tadi, kita punya tinggi seluruh, lalu tinggi salah satu, maka ini adalah sisanya. Jadi tinggi tabung adalah 72 dikurangi 36. Hasilnya adalah 36 cm. Nah, sudah kita ketahui semua? Belum, kurang satu. Kita harus tahu dulu pi-nya. Kalau di sini jari-jarinya 10, bisa nggak dibagi 7? Tidak ya, masih ada sisanya. Maka pi-nya yang kita gunakan adalah 3,14. Nah, sudah. Kalau sudah seperti ini, tinggal ditanya. Yang ditanya apa? Volume gabungan. Nah, kita hitung. Yang pertama kita kerjakan adalah untuk bangun ruang kerucutnya dulu. Volume kerucut sama dengan sepertiga kali luas alas kali tinggi kerucut. Nah, kita masukkan. Luas alasnya apa? Alas sebuah kerucut itu pasti berbentuk sebuah lingkaran. Maka rumusnya menjadi sepertiga dikali pi dikali R kuadrat dikali tinggi dari kerucutnya. Kita masukkan saja ya. Sepertiga dikali pi-nya adalah 3,14 dikali jari-jarinya atau R-nya adalah 10 kuadrat dikali dengan tinggi kerucutnya. Tinggi kerucutnya adalah 36. Lalu kita lihat di sini ada yang bisa kita bagi nggak? 36 dibagi 3 bisa nggak? Bisa ya. 36 kita bagi dengan 3, hasilnya adalah 12. Maka kita hitung, kita langsung turunkan saja. 3,14 dikali 10 kuadrat adalah 100 ya, dikali 12. Nah, kita hitung dulu. 3,14 dikali dengan 100, hasilnya berapa? 314. 314 kita kalikan dengan 12, ketemulah hasilnya adalah 3768 cm kubik. Nah, kita sudah tahu untuk volume kerucutnya. Selanjutnya kita akan mencari tahu volume tabungnya. Nah, rumus volume tabung adalah luas alas kali tinggi tabung. Ya, luas alasnya berbentuk sebuah lingkaran. Maka rumusnya menjadi pi kali R kuadrat kali tinggi dari tabungnya. Kita masukkan. Pi-nya 3,14, R-nya atau jari-jarinya 10 kuadrat dikali tinggi tabungnya adalah 36. Jadi 3,14 kali 10 kuadrat kali 36. 10 kuadrat kita kerjakan dulu. Maka hasilnya menjadi 3,14 dikali 100 dikali 36. Kita kalikan dulu 3,14 dengan 100. Hasilnya adalah 314. 314 kita kalikan dengan 36. Hasilnya menjadi 11.304 cm kubik. Nah, kedua bangun ruang ini sudah kita ketahui volumenya. Sekarang karena yang ditanya volume gabungannya, maka kita tulis volume gabungan sama dengan volume kerucut ya, volume kerucut ditambah dengan volume tabung. Kita masukkan. Volume kerucutnya adalah 3768. Lalu untuk volume tabungnya adalah 11.304. Kita jumlahkan 3.768 ditambah dengan 11.304. Hasilnya adalah 15.072 cm kubik. Inilah volume dari bangun ruang ini ya. Jadi Pak Nurul ingatkan sekali lagi, ini contoh yang Pak Nurul berikan. Tadi yang pertama ada tentang prisma dengan 5 segi
4, sekarang ada tabung dan juga kerucut. Nah, bisa saja yang lain pasti berbeda. Jadi jangan berpatokan bahwasanya ketika mengerjakan volume bangun ruang yang gabungan itu pasti mengerjakan kerucut dengan tabung, prisma segi 4 dengan 5 segi 4, tidak, karena semua bisa digabung-gabungkan. Nah, seperti biasa di videonya Pak Nurul pasti ada latihan soal. Kali ini latihan soalnya cukup satu saja, yaitu tentukan volume dari gabungan bangun ruang di bawah ini. Yang A, Pak Nurul punya sebuah bangun ruang gabungan berbentuk seperti ini. Ini yang bawah adalah tabung, ya, yang atas adalah setengah bola. Nah, ini harus diperhatikan. Ini yang atas adalah setengah bola. Berarti gimana cara menghitungnya? Volume bolanya semua dihitung dulu. Setelah itu dibagi 2. Ya, karena ini setengah bola. Jadi Pak Nurul kasih clue untuk yang A. Yang atas adalah volume setengah bola, yang bawah adalah volume tabung. Lanjut yang B. Nah, yang B ini berbentuk apa? Berbentuk rumah ya. Nah, tetapi di sini adalah yang bawah prisma segi 4, yang atas prisma segitiga. Loh, kok prisma segitiga? Jadi aslinya yang ini, yang bagian depan ini adalah alasnya. Kemudian yang bagian belakang adalah tutupnya. Jadi ketika ini kita putar, kita dirikan, ini adalah sebuah prisma segitiga. Ya, jadi clue untuk yang B adalah yang bawah adalah prisma segi 4, yang atas adalah prisma segitiga. Dengan alas yang depan ini, ya, yang segitiga depan ini, dan untuk atapnya adalah yang bagian belakang ini. Nah, jangan lupa bagi kalian yang baru menonton video ini untuk klik tombol like, klik tombol subscribe, dan jangan lupa share kepada teman-teman kalian. Ayo bangun channel ini bersama agar kedepannya lebih baik lagi. Demikian tadi dari Pak Nurul. Selamat mengerjakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.